Ku membaru menyenangkan hatiku. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa, kami ingin ikuti kehendak Bapa, karena kami tahu semua yang Tuhan siapkan bagi kami adalah menjadi kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tapi seringkali di dalam kehidupan kami menghadapi pilihan-pilihan. Dan ketika kami harus mengikuti dan taat pada firman-Mu, pada kehendak-Mu, pilihan kami adalah bukan yang sesuatu yang kami sukai. Saat ini kami datang, jamalah hati kami, berikan pada kami ketenangan dengar firman Tuhan, sehingga baik buat diri pribadi kami dalam persiapan menuju Natal, baik gereja ini untuk menghadapi anugerah-anugerah baru Tuhan berapa puluh tahun ke depan, kami lebih siap. Semua ini kami minta karena Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah ini akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti diperintahkan malaikat itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian jauh pembacaan Alkitab. Yang berbahagia dalam mendengar firman Tuhan, kata firman Tuhan sendiri, dan melaksanakan dalam hidupnya sehari lepas sehari. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan selamat untuk 59 tahun berjalan bersama Tuhan. Tentunya bukan perjalanan yang mudah. Ya. 59 tahun kalau kami mengingat GKI Samanhudi di mana saya tumbuh, dulu GKI Kelinci, dengan ukuran sekian, ketika saya berusia 14 tahun, jumlah kami udah 4 kali lipat, dan sekarang kalau dilihat bingung, 6.000 di atas daftar nama, tetapi yang hadir mungkin 4.500, karena sebagian besar orang udah tinggal di Gading Serpong barangkali. Makanannya lebih enak barangkali di sana. Tapi adalah, apa sih ukuran gereja yang disebut berhasil? Semua orang kan pengen berhasil. Gereja yang berhasil yang diinginkan seperti apa? Barangkali kita punya impian begitu. Saya mengingat seorang pendeta mengatakan, gereja yang berhasil adalah pertama, ketika orang datang ke gereja itu, orang merasakan kehadiran Tuhan, karena Tuhan menjadi sahabat mereka, jadi teman mereka, jadi kekasih mereka, dan orang lain bersahabat satu sama lain. Jadi kalau belum ada yang kenalan di sini, kalau ada orang baru, apa kabar? Saya belum kenal Anda, barangkali begitu. Ya, tapi kemudian bukan hanya itu, orang itu datang karena merasa Tuhan sudah menjadi sahabat dia dalam susah dan senang. Lalu berikutnya, gereja itu karena suasana begitu menjadi inspirasi bagi orang di sekitarnya, membawa Injil dengan kata-kata, dengan gaya hidup juga. Orang nggak sampai kita ngomong saja, lihat gereja ini spesial, kami pengen tahu dan ingin join ke dalamnya. Kira-kira begitu. Itulah barangkali gereja yang berhasil. Tentunya kita harapkan itu terus berjalan bersama di sini sampai ke depan, ya, gereja yang begini guyup dan akrab
terus bertambah sehingga makin banyak juga orang ingin mengalami cinta kasih Tuhan yang seperti Anda alami. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah yang disebut satu orang yang berhasil? Ukurannya apa? Ini penting sekali. Apa ukurannya? Akhir-akhir ini banyak teman-teman saya pengusaha yang lagi stres. Sebelumnya mereka cerita, setahun gue jualan ini dapat 129, 139 miliar. Untung gue 78 miliar. 2 tahun terakhir untung gue cuma 2 miliar. Hancur hidup rasanya. Istri tertekan, semua tertekan. Kalau saya dikasih 2 miliar setahun untung bersih, mungkin saya udah kawin 3-4 kali lagi. Ma Ayu Ting Ting kayak sama siapa kayak begitu ya. Nah, ini 2 miliar udah rasanya hidupnya tertekan karena bisa dapat 7. Manusia merasa tidak sukses. Padahal kurang sedikit. 2 miliar tuh gede loh. Barangkali gede. Itu tapi pikirannya udah begitu. Apa sih yang disebut sukses? Bagi orang Yahudi zaman dulu, yang disebut sukses itu adalah begini. Kalau saya punya keluarga, pasangan saya dari keturunan, kalau bisa dari keturunan Daud ke Elia ke orang terkenal. Dalam hal ini Yusuf cukup hebat. Dapat istri tunangannya, Maria adalah turunan Daud katanya. Dia juga turunan Daud. Oke, udah satu bagus. Yang kedua, seorang yang disebut sukses adalah di keluarga itu masing-masing punya nafkah. Kalau sekarang, kalau dulu suami punya nafkah, istri pakai nafkahnya gitu. Nah ini ya. Nah ini jadinya dalam hal ini Yusuf juga pekerjaannya tukang kayu. Tukang kayu itu bisa ditafsirkan sebagai yang bikin meja kursi, tapi kemungkinan juga yang bikin kapal. Seorang yang betul-betul memang dibutuhkan di masyarakat punya kemampuan yang sangat berguna. Berarti dari sudut nafkah dan karir, dari keluarga, dia oke gitu kan. Nah ini biasanya orang begitu, dan orang yang sudah oke itu merasa Tuhan memberkati saya. Kemarin seorang gadis datang ke rumah saya, ke kantor. Saya bilang ketemu, ada apa? Kenapa Tuhan begini sama saya? Saya patuh pada firman-Nya. Saya sangat berbakti pada orang tua. Saya menunda perkawinan sampai ngurusin papa, sampai papa meninggal. Ya, saya baru umur 40-an sekarang. Cantik, baik, orangnya dan pinter luar biasa. Bisnisnya juga boleh lah, semua. Tetapi kenapa Tuhan memberikan saya pasangan, calon pasangan kok kayak begini? Gitu. Kok Tuhan nggak adil sama saya? Nah, orang yang sukses merasa adalah kalau saya lakukan yang baik, Tuhan berikan yang baik menurut saya. Kalau saya patuh pada firman Tuhan, saya dapat yang terbaik dari Tuhan. Dan yang terbaik dengan Tuhan cocok dengan maunya saya. Yusuf dapat itu. Dapat calon istri, tunangan yang oke dari keluarga Daud. Kerjaan oke. Dan pribadi dia juga oke. Kan banyak orang dari keturunan yang baik, kepintarannya luar biasa. Cuman karena punya pola bergaul, pola berelasi, cara ngomong, orang benci sama dia. Nggak maju-maju. Di perusahaan kan banyak gitu ya. Orangnya pinter, cuman orang nggak ada yang mau milih dia jadi CEO atau jadi manajer. Karena sifatnya aneh gitu ya. Nah, Yusuf ini semuanya oke, apalagi dia beriman, apalagi kurangnya. Nafkah sudah, pasangan sudah, beriman sudah, turunan Raja Daud, dan seterusnya. Tetapi ternyata hidup tidak seperti sederhana itu. Kalau kita lakukan yang baik, kita pasti dapat yang enak. Itu cuma di Cinderella. Nyatanya hidup nggak begitu, bukan? Ini terjadi dengan si Yusuf ini. Di tengah-tengah itu mendadak didapatkan tunangannya hamil. Bisa bayangkan nggak ya? Saya pernah ngalami pastoral, seorang tinggal kawin 2 minggu, dia baru tahu. Orang yang sudah dia pacarin 4 tahun itu pernah kawin dan nggak pernah cerita dengan seorang. Kemudian udah bubar, baru dia tahu belakangan. Kaget dia juga. Tapi kawin siri rupanya. Pernah juga ada seorang begitu, sudah mau tinggal kawin, ketahuan bahwa dia dulu pernah common living, tinggal bersama orang lain. Kaget kan? Yusuf lebih kaget lagi. Belum ditowel, belum diapa-apain, belum dicium, belum diapa, sudah hamil. Ya, ini bayangin perasaannya. Orang ngomong apa? Itu satu. Kenapa saya dihianati? Lalu ke tempat, saya kan sudah lakukan yang baik buat Tuhan.
Saya beribadah. Saya keturunan Daud, saya jaga semua. Kenapa Tuhan kasih ini? Yang paling berat satu lagi, kok gua goblok milih orang? Lihat nggak? Saudara, apa yang dialami Yusuf, dialami juga banyak orang Kristen. Ketika segala sesuatu tidak berjalan menurut yang dikehendaki, kita mulai bertanya, kenapa? Yang salah dia, saya yang goblok. Kenapa Tuhan bikin ini sama saya? Saya kan sudah lakukan yang baik. Kalau saya bajingan mengalami itu ya wajar lah. Kalau tiap hari saya pacaran, cari pacar adalah orang-orang yang di panti-panti pijat sini atau di bar sana, ya dapatnya kayak begitu, ya nggak usah heran. Ini orang baik, kenapa Tuhan kasih begini? Pernah nggak Anda mikirkan begitu dalam hidup? Saya patuh, saya ke gereja, saya berikan perpuluhan, saya baca Alkitab, saya doa. Kok dagang saya mesti begini? Kok anak saya jadi begini macem? Inilah yang terjadi. Wajarnya dalam kondisi itu orang seperti Yusuf marah. Wajarnya marah. Wajarnya orang seperti Yusuf udah cut sampai sini aja. Pokoknya saya tidak bisa terima. Selesai. Urusan lain masa bodoh. Pokoknya saya punya perasaan, saya lampiaskan. Pokoknya saya punya masa depan, saya ulang lagi. Saya terus maju. Pokoknya saya tidak mau disakiti. Saya. Tapi firman Tuhan mengatakan, setelah Yusuf tahu itu, di ayat 19 dikatakan, Yusuf ini seorang yang tulus hati. Seorang yang tidak mau mencemarkan nama istrinya. Wajarnya marah, lalu buka aja keadaan, terserah namanya si Maria rusak, urusan dia. Dia yang milih begitu. Tapi Yusuf ini bukan orang biasa. Jadi bisa saja orang beragama namanya, tapi perilakunya dan pola pikir dan pola respon terhadap keadaan tidak bedanya sama orang beragama. Kayak orang kafir aja. Dan itu paling sebel. Apalagi kalau orang Kristen kayak gitu ya. Kalau di gereja sih mukanya manis-manis kayak domba semua. Kalau dia di perusahaan, waduh serigala dah. Serigala berbulu, pura-pura lagi. Itu paling cilaka. Ya. Tapi ini bukan hanya beragama, bukan di luarnya saja beragama. Di dalam dirinya. Rupanya kedekatan dia dengan Tuhan membuat dia beda dari orang lain. Ini catatan kita. Seorang yang sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan bukan hanya hidup ritual untuk agama, ikut ibadah, doa, baca Alkitab, puasa, itu semua bagus. Cuma lebih dari itu. Ketika kita susah kelihatan sifat asli kita, kualitas kita kelihatan ketika lagi susah. Jadi kadang-kadang harus berterima kasihlah, bersyukurlah pada waktu lagi susah. Betul nggak? Jadi susah itu jadi kita tahu sifat istri kita atau suami kita kayak apa. Kalau kita susah baru kita tahu berapa dalam sebenarnya kita menyerahkan diri pada Tuhan. Berapa dalam egoisme kita. Jelas Yusuf bukan orang egois. Kalau orang egois bilang keterlaluan kamu, selesai sampai di sini. Cerita sama orang, kurang ngajar tuh, ngomong sama mertua, calon mertua. Kok begini? Tapi dikatakan tulus hati. Di balik dua kata itu, tulus hati dan tidak mau mencemarkan, sebenarnya punya berapa hal. Pertama, dia tidak mau cepat dipengaruhi oleh emosi pribadi. Sebagai manusia pasti sakit. Tapi tidak mau mengikuti emosi pribadi ketika suatu tidak enak. Yang kedua, dia tidak pendendam. Saya disakiti, kamu harus saya sikat. Enggak, itu cuma adanya di Peng Chong Hiap Eng atau adanya di Toleong To di buku silat. Ya, ini enggak. Ya. Yang ketiga, dia peduli. Walaupun si Maria ini udah menurut pikiran keterlaluan, jangan sampai dia lebih susah. Berikutnya, dia sangat penuh dengan apa ya namanya? Dia tahu konsekuensi tindakan dia. Kalau gue bikin ini apa akibatnya kalau ini? Kan ada orang Kristen. Wah baik, tapi kalau ada sesuatu yang susah, gua sikat dulu. Konsekuensinya kagak dipikir. Nah ini lucu nih. Dan di dalam ayat 20 dikatakan dia mempertimbangkan. Ada kata mempertimbangkan. Ini ya, kita gereja ngajarkan kita mesti patuh firman Tuhan, taat, nurut, betul.
Tetapi begitu ada situasi susah, pertimbangan yang dipakai bukan dasar firman Tuhan, diri sendiri. Ini enggak, dia pertimbangkan, kalau gini akibatnya apa ya? Kalau gini yang rugi siapa ya? Itu artinya. Artinya apa? Dia menyadari bahwa hatinya mungkin marah orang mempertimbangkan itu. Dia mau tahu apa yang dia mau. Tetapi dia daftarkan pilihan saya kan bukan cuma marah. Pilihan saya kan bukan cuma berespon. Ada pilihan-pilihan lain. Apa yang terbaik yang Tuhan inginkan? Sebenarnya orang yang mempertimbangkan kayak begitu. Apa pilihan-pilihan saya? Apa kemungkinannya dan lain-lain. Dan ini tidak mudah. Ya. Ada seorang pemuda di gereja nanya, Bapak sebelum sama ibu punya berapa pacar? Kalau dibilang yang dekat paling satu, tapi kalau dekat dengan gadis-gadis sampai mendekati pasar ada 6. Kok gonta-ganti pendeta? Loh itu kan baru daftar pilihan, belum lewat KPK dan verifikasi. Daripada ambil satu ceplok jadi terus nyesel. Jadi ketika sudah menikah, Bapak sudah pertimbangan dia dan udah minta tanda Tuhan. Dapatnya menyenangkan nggak? Enggak. Kawin kan cuma anaknya 1 bulan pertama. Aku nggak bisa tidur kalau nggak bisa tidur kamu gitu kan. Terus 6 bulan, lu mau tidur nggak? Gua duluan ya. Udah 6 tahun tuh 17 tahun, lu tidur sono, gua sini habis lu ngorok. Itu kan biasanya kan. Pasangan hidup juga begitu kan. Di awal disayang-sayang. Ya, di tahap kedua dihamili. Di tahap ketiga ajak berkelahi. Tahap keempat dirawat. Begitu kan kehidupan begitu ya. Menyenangkan enggak selalu. Tapi ini pilihan Tuhan. Dan itu anugerah terindah istri saya. Setelah saya pertimbangkan. Kalau yang saya pilih satu lagi jadinya lain. Ya. Saya jatuh cinta dengan seorang gadis itu. Istri saya tahu siapa namanya, Angelina Jolie. Nah, cepat kawin sama Angelina Jolie, pusing dong. Ya. Bikin film terus dia gitu kan. Tuh dia saya ngambil dia ada. Lagi pula dia nggak kenal kita. Nah, saudara begitulah. Orang yang mempertimbangkan itu tahu dalam hidup selalu ada pilihan. Tapi saya mau pilih yang baik buat Tuhan. Orang yang taat itu sebenarnya gitu. Bukan cuma membutak taat. Itulah ketika saya mau diminta jadi pendeta, 3 kali saya nolak. Gua nggak siap. You are the best. Kata manusia, kata gereja. Omong kosong kadang-kadang. Saya depan Tuhan, saya tidak siap. Saya masih tunggu tangga. Dan mentor saya sampai bingung. 3 kali. Orang kepengen cepet, lu udah 2 tahun. Kok saya belum siap? Masih banyak sifat saya yang jelek. Masih banyak tidak rasa aman saya. Saya masih butuh pengakuan orang. Saya masih butuh apa namanya rasa diterima. Akhirnya dia kata, udah saya kasih waktu 2 minggu lagi. 2 minggu kita keluar sini, main biliar di sini. Saya nggak lupa main biliar. Bagi main biliar dia bilang, lihat nggak bola ditusuk. Lu mesti serahkan ke Tuhan. Tuhan sticknya, lu bolanya. Mau nggak? Oke deh, saya mau. Itu tanda buat saya. Nah, saudara, kadang-kadang kita nggak sadar dalam hidup ada pilihan-pilihan. Ya, orang yang mau mempertimbangkan mengakui ada pilihan, tapi saya tahu keakuan saya apa. Tapi ada pilihan lain. Saya mau menyerahkan keakuan saya kepada Tuhan. Dan Yusuf dalam kondisi bergumul kayak begini, berat ya, berat loh, mendadak begini ya. Saya nggak tahu gitu. Ya udah kada pernah kawin lama kan. Bayangin kalau udah kawin 10 tahun baru ada yang bilang sebelum sama lu pacaran dia pacaran sama orang lain tuh, cuman nggak ada yang tahu. Gimana rasa Anda? Setelah 10 tahun kawin nggak pernah dengar, baru dengarnya setelah 10 tahun. Marah nggak? Apalagi ini hamil. Saya bisa membayangkan perasaan Yusuf tuh kayak apa. Ya. Apalagi orang Timur Tengah loh, harga dirinya tinggi banget. Tapi menarik sekali cerita ini, Tuhan tidak membiarkan. Malaikat Tuhan nampak dalam mimpi. Ini menarik. Tuhan tidak membiarkan orang yang mau mempertimbangkan, mau memilih, menyadari adanya pilihan dan sulitnya hidup. Malaikat Tuhan nampak dalam mimpi dan ada 2 kata yang menarik. Jangan takut. Jangan takut, itu 2 kata. Jangan takut mengambil dia jadi istrimu. Kenapa dipakai takut ya? Kenapa nggak dipakai jangan bimbang? Jangan ragu, nggak, jangan takut. Kesimpulan cuma satu, Tuhan tahu anak ini takut. Takut kenapa? Ketidakpastian di masa depan.
Kalau punya istri kayak begini, coba bayangkan udah kawin 20 tahun, lalu berkelahi, tajam berkelainya. Kamu tuh gimana sih dasarnya? Terus lama, ingat nggak ingat waktu dulu kawin? Belum apa-apa udah hamil dulu. Bisa begitu kan ya? Kualitas hidup perkawinannya kayak apa? Bayangin perasaan Yusuf gitu ya. Bagaimana perasaan si Maria juga? Apakah nih suami saya akan percaya sama saya nggak sih bahwa ini Tuhan yang kasih? Atau di gua bikin-bikin cerita? Jadi pergumulan kedua ini rumah tangga yang paling susah saya bilang dalam hidup. Kita hanya pikirkan Tuhan datang, Tuhan mengorbankan diri, menderita buat kita, datang inkarnasi. Tapi di sini juga Tuhan ingin melihat dua orang ini. Berani nggak mengorbankan diri buat Tuhan untuk menerima anugerah yang begitu besar? Ini menarik sekali. Jangan takut, Tuhan tahu perasaan Yusuf. Dan mungkin Yusuf serba salah. Takut omongan orang, takut salah ngambil keputusan, takut nanti nyesel. Bisa kan begitu? Tapi baru di situ dijelaskan. Ini adalah anak dari Roh Kudus. Rencana Allah adalah menyelamatkan dunia. Mesias datang di sini. Dan ini penting. Karena bagi orang Yahudi, mereka menunggu-nunggu Mesias ratusan tahun. Jadi ketika dikatakan Mesias keluar daripada kandungan istrimu, itu buat Yusuf tentunya hal yang sangat mengejutkan double. Gitu. Dan bahkan di ayat 22 dijelaskan, nabi-nabi sudah ngomong. Jadi seakan-akan Tuhan ngasih kursus sama Yusuf melihat seluruh masa lalu, masa depan, ini rencana Allah. Saya coba mau lihat, bayangkan perasaan Yusuf ya. Saya ini cuma tukang kayu, sekarang mesti membesarkan anak yang merupakan Mesias, lalu ini adalah hasil pekerjaan Tuhan ribuan tahun, ditaruh di pundak saya. Betapa beratnya hidup. Tapi ayat 24 dikatakan, setelah dia dijelaskan seluruh rencana Tuhan, ketika bangun dari tidur dikatakan, ya, ketika bangun dari tidur, itu ceritanya itu, bangun dari tidur. Ini hati-hati ya, Alkitab ini ditulis sama orang-orang yang beda sama kita. Ya. Sesudah bangun dari tidur, kenapa sih mesti disebut begitu? Kenapa nggak sebut besok harinya? Saudara, di balik itu ada arti, maksudnya apa? Kita kalau bangun tidur apa? Apa langsung siap gitu? Enggak kan? Begitu bangun tidur, keleyang-keleyang, kadang-kadang gitu ya. Gue lagi di mana nih? Gue lagi di mana gitu ya? Lebih itu ya. Kadang-kadang bangun tidur, satu hari cucu saya tidur samping saya. Begitu bangun, ini anak siapa ya? Suka kaget gitu, ini anak siapa gitu ya. Ya, ini bangun tidur tuh artinya kita setengah sadar kan. Belum sepenuhnya itu. Tetapi ketika bangun tidur dikatakan seperti ini, di tengah belum sadar sepenuhnya, dia tidak melakukan saya ngelindur atau apa. Ini stres gua muncul di permukaan atau apa. Tapi dia langsung berkata begini seakan-akannya, ya ini bukan cuma impian, bukan mentertawakan diri, tapi dia pada waktu itu menerima bahwa Tuhan sudah bicara pada dia, dan dia taat, patuh, ikuti apa yang dikatakan si malaikat. Jadi dia menikah, kawin sama Maria, dan dia jaga kesucian istrinya. Bayangin ya, enak kan dengan ceritanya, dia tidak bersetubuh sampai melahirkan anak. Katakan 9 bulan, puasa 9 bulan saudara, laki-laki loh. Laki-laki orang yang kerjanya makan kambing dulu, di sana kan badannya tuh strong gitu ya. Ada wanita cantik di samping dia. Nggak mudah. Nggak mudah. Jadi bayangkan penderitaan Yusuf secara fisik, secara sosial, ya, secara sosial omongan orang gimana, secara emosional perasaannya, lalu secara iman. Jadi betul-betul orang ini dikasih Tuhan salib yang sangat berat. Anehnya gereja lebih membicarakan Maria, Bunda Maria yang hamil. Padahal ini si pria juga menderita besar. Tolong ibu-ibu dalam cerita ini ada catatan, tolong di rumah suami dimanja juga. Kira-kira begitu. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan? Pertama, tidak selalu orang baik selalu mendapat berkat yang kita sukai. Tuhan berikan berkat, amin. Tuhan berikan anugerah, iya. Tapi tidak selalu orang yang baik, yang patuh, yang taat akan menerima berkat yang kita mau.
Tidak selalu berkat yang kita mau. Berkat ya, tapi tidak berkat itu cocok dengan hati kita. Tidak selalu. Tidak selalu demikian. Itu catatan pertama. Ya. Nah, tetapi berkat itu indah. Beberapa minggu lalu istri saya kena penyakit beruntun. Itu semua penyakit berbahaya muncul di badan dia. Untung anak yang lihat mami mukanya kuning. Diperiksa di lab dengan paksa, dengan rayuan, dengan demonstrasi segala macam. Ketika, waduh benar. Tetapi saya berkata sama dia, ini berkat Tuhan. Jadi kamu slow down. Konseling orang boleh, tapi kalau tiap hari konseling 5 orang jam 7 sampai jam 12, memang dia mau bunuh diri segala macam, nanti kamu yang mati. Pakai asisten kamu dan lain-lain. Di tengah belum disuntik pun keluar nolongin orang supaya jangan bunuh diri. Puji Tuhan, selamat. Tetapi, lalu apa yang terjadi dalam kondisi sakit itu? Konsekuensinya berat. Artinya apa? Suami mesti cuci piring, mesti masak, cuci baju, jemur, ngurusin istri. Kalau dia duduk kelamaan mijitin, waktunya tidur suruh tidur, waktunya dia bangun suruh bangun. Kayak punya bayi baru. Tetapi kalau buat saya itu berkat yang indah. Tidak semua orang punya kesempatan itu dengan pasangan sebelum kita pisahan. Pasangan Anda umur 50, 40, 70, masih berapa lama lagi dia di... Itu bukan punya kita, titipan Tuhan. Pada waktunya mungkin dipanggil Tuhan. Saya beruntung, nggak tahu kami pisah kapan. Sebelum pulang duluan dia dulu. Ada waktu-waktu. Jadi kemarin ngajak makan, mau makan apa? Cendol. Mana udaranya terbuka, belum disuntik gitu kan. Jalanin, ajak jalan. Pagi bawa anjing keliling, sore bawa istri keliling. Menarik juga. Lalu kesempatan mau makan apa, nganterin gitu-gitu. Kerjaan saya potong 30%. Kasih pada orang lain. Tapi yang paling indah adalah gitu. Kita berdua kesimpulan, tidak selalu berkat Tuhan menurut cocok dengan hati kita. Tapi dibalik itu keindahannya luar biasa. Bisa diaminkan nggak ini? Juga buat Natal ini. Tidak selalu apa yang kado kita inginkan dari pasangan kita dapat. Tapi adanya dia sudah sangat indah. Itu catat. Ini Yusuf mengalami itu. Tapi yang kedua menarik sekali. Dia dipilih untuk ambil bagian dari rencana Tuhan yang begitu besar, dan dia boleh tahu rencana Tuhan. Tukang kayu, orang sederhana, bukan raja, bukan imam, orang biasa. Tuhan pakai, diberi kesempatan tahu seluruh rencana Tuhan. Itu orang yang diberkati luar biasa di seluruh perjanjian baru. Paulus saja taruhnya belakangan yang udah sekolah teologi jauh-jauh. Ini awam loh, orang sederhana. Catatan. Di sini kesimpulan apa? Orang boleh sederhana. Ukuran berhasil itu bukan karena punya kerja yang bagus, punya duit yang banyak, rumah yang bagus. Orang yang berhasil, orang Kristen yang berhasil, anak Tuhan yang berhasil adalah orang yang menjadi inspirasi buat orang lain. Apalagi kalau anak berkata, Papa adalah pendeta yang paling susah, yang saya paling tahu untuk diurus. Tetapi kalau saya punya suami, saya pengen yang seperti Papa, karena Papa sayang sama Mama. Kedua, saya punya suami yang seperti Papa, kredit cardnya bisa dipakai anytime. Yang ketiga, bisa jadi teman main, teman ngobrol. Dan satu, Papa sayang sama Tuhan, itu buat saya penting. Nah, itu penting buat kita juga. Tidak, kita nggak punya banyak, tapi kita bisa memberi banyak diri kita dengan ketaatan kita pada Tuhan, dan itu menjadi inspirasi buat orang lain. Itu sangat penting. Gereja yang berhasil menjadi inspirasi buat orang. Firman Tuhan juga mengatakan yang bisa kita tarik dari sini. Ada saatnya di dalam kehidupan sebagai orang percaya kita mengalami kebingungan, kesulitan, kegalauan. Harus diakui. Tapi tidak berhenti di sana. Dan pada saat itu Tuhan justru seperti Yusuf makin berat pergumulan kita. Di situ kadang-kadang Tuhan memberikan satu gambaran tentang rencana yang besar. Yang orang lain mungkin nggak lihat. Itu hak istimewa bagi orang-orang yang di dalam kesulitan. Jadi jangan cepat terbawa emosi, tapi diam sebentar, biarkan Tuhan. Dan terakhir, yang paling indah dari firman Tuhan, Yusuf punya banyak pilihan dalam hidup. Pada waktu itu, tinggalkan istrinya, pergi marah ke Tuhan, tapi dia memilih satu.
Ketika Tuhan bicara sama dia di dalam impian yang tidak bisa diverifikasi, impian loh. Tetapi dia percaya, Tuhan menyentuh dia dan aku patuh dan mengabdi. Jadi kepentingan diriku, pandangan orang lain, hubunganku dengan Maria, masa depanku nggak penting. Yang penting rencana Tuhan tercapai. Itu namanya penyembahan sejati. Patuh berarti punya roh yang mendahulukan Tuhan di atas segala-galanya. Jadi gimana aplikasinya buat kita? Pertama buat gereja kita, ukuran keberhasilan gereja bukan ukuran besarnya gedung, berapa besar anggaran belanjanya, berapa banyak orangnya itu nggak penting. Saya pernah melayani gereja yang cuma 70 orang, tapi 70 orang itu merubah satu negara sampai sekarang. 70 orang usia termuda seperti usia Pak Edwin. Seumur Musa yang paling muda. Itu gereja orang tua semua. Saya layani mereka 2 tahun, dampaknya besar. Ya. Itu pertama ya. Jadi bukan apa, berarti keberhasilan itu bisakah kita jadi inspirasi buat orang lain. Dalam kepatuhan kita pada Tuhan. Dalam cara kita memilih ketika semua ada kesulitan. Yang kedua, mendekati Natal ini, bisakah kita juga mengingat-ingat orang-orang yang berhasil hidup di dalam ketaatan dan memilih meletakkan Tuhan sebagai nomor 1 dan belajar dari mereka. Dan kemudian adalah saat Natal ini juga kita saat untuk mengingat-ingat pentingnya sujud di depan Kristus, penuh dengan hormat, cinta, dan belajar lebih mempercayakan diri kepada Tuhan. Bukannya itu semua tema Natal. Gembala meninggalkan domba demi pergi ke kandang. Orang Majus meninggalkan negerinya demi ke kandang itu. Yusuf dan Maria meninggalkan kota mereka berada. Kehilangan pekerjaan, kehilangan segala-gala. Kehilangan saudara demi berada di titik itu. Itulah kehidupan. Sekali lagi dalam cerita Yusuf dan Maria, bagi pria sangat sulit. Sulit beriman yang berarti mengosongkan dirinya. Tidak memegang pride-nya, kesombongannya, kepercayaan diri, harga diri. Bagi saya, biarlah Tuhan segala-galanya. Dan apa yang perintahnya yang sulit pun diterima, saya akan jalani. Karena dengan demikian, nama Tuhan dimuliakan. Tidakkah seorang tukang kayu yang mestinya dilupakan sejarah, saat ini diingat sampai saat ini? Itulah berkatnya dia. Dia mungkin kalau hidup sekarang nggak kebayang, namanya diingat 2000 tahun, dan orang perhatikan. Padahal cuma tukang kayu biasa. Kesimpulan, setiap orang, Anda juga, bisa meninggalkan jejak yang menjadi inspirasi buat generasi berikutnya, buat bangsa kita dimanapun. Tuhan berkati. Mari kita ambil waktu sejenak dalam teduh kita, melihat adakah saat-saat di mana harus mengambil pilihan yang sulit, kondisi yang sulit. Tapi justru melalui saat-saat itu, sepanjang tahun ini, bahkan gereja kita sepanjang 59 tahun, saat yang sulit, kita lebih bisa merasakan kasih dan kuasa Tuhan. Siapa yang bisa merasakan hal itu, biarlah saat ini kita berdoa dengan mengucapkan syukur untuk kebaikan anugerah. Bapak terima kasih, hari ini kami melihat anak Tuhan yang luar biasa, Yusuf yang Tuhan pilih, menjalani hidup yang luar biasa sulit, tetapi luar biasa terus-menerus merasakan kuasa dan cinta kasih dan sentuhan Tuhan bagi hidupnya. Kami tidak mau jadi orang Kristen berdasarkan KTP kami, hanya karena kami aktif di gereja, tapi kami ingin merasakan kuasa Tuhan, memegang tangan kami hari demi hari ke masa depan. Bahkan ketika perjalanan sulit, kami tetap patuh dan taat padamu. Itulah pengabdian diri kami. Bukan kami yang diutamakan, tapi Engkau sendiri. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Terpujilah di Kau, siapkan diri kami mendekati Natal, supaya kami merasakan berkat Tuhan secara khusus. Dan setiap orang yang punya pergumulan saat ini, kami berlutut di depan Tuhan. Ingin mendengarkan suara-Mu. Ingin diubahkan oleh Engkau. Sehingga setiap hari kami penuh dengan ketakjuban untuk kebaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Terima kasih kepada Bapak Pendeta Robi Chandra atas firman Tuhan yang dibawakan. Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan pujian paduan dari paduan suara gabungan. Waktu dan tempat. Saya persilakan.